itu apabila barang atau jasa itu menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan kemudian ditetapkan oleh menteri, maka wajib menggunakan e-purchasing. Dan tadi sudah saya contohkan adalah kalau pejabat negara itu akan melakukan perjalanan dinas, pembelian tiketnya itu harus dilakukan secara online, ya. Nah, kemudian prosedurnya kira-kira begini. Yang pertama adalah PPK akan melakukan pesanan atau membuat pesanan, ya, memesan tiket dari mana ke mana untuk berapa orang, harganya berapa, di situ dilihat. Kemudian nanti calon penyedia akan merespon. Setelah itu kemudian akan dilakukan negosiasi, termasuk apakah ada ongkir segala macam. Kalau tiket tentunya enggak ya, karena melalui proses online, dikirim via email gitu. Kemudian disepakati pembelian harganya berapa, dan kemudian setelah selesai, setelah sepakat semua, akan diterbitkan surat pesanan. Ya, ini dengan metode e-purchasing. Nah, berikutnya kita beralih ke penunjukan langsung. Ini kita sudah bahas minggu lalu. Penunjukan langsung itu apabila hanya ada satu pelaku saja, atau terdapat beberapa pelaku, terdapat beberapa penyedia, tapi setelah dilakukan lelang berapa kali gagal. Jadi setelah lelang itu dilakukan berapa kali dan gagal, menurut Perpres 16 tahun 2018, boleh diubah dari tender menjadi penunjukan langsung. Nah, kalau penunjukan langsungnya itu dilakukan kepada orang yang sama atau konsultan yang sama, karena kita mengadakan jasa konsultan, maka konsultan yang sama itu hanya boleh ditunjuk 2 kali. Ya. Terus ini adalah mengenai pelaksanaannya, nanti silahkan kalian pelajari sendiri. Urut-urutannya sama dengan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ini sudah ada di dalam soal nomor 12 ya. Sorry. Soal 12 dari soal formatif 9 tadi. Bahwa langkah-langkah untuk pelaksanaan pengadaan itu adalah yang pertama adalah mengenai pelaksanaan kualifikasi, pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen, ya. Nah, langkah-langkahnya sama sampai dengan sanggah, tapi ini adalah bagian khusus untuk penunjukan langsung. Nanti silakan kalian pelajari sendiri. Saya akan lanjutkan ke pengadaan langsung yang diatur di pasal 50 ayat 7. Di dalam pasal 50 ayat 7, Perpres pengadaan barang dan jasa, di situ disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan kepada satu pelaku usaha dengan cara 1. Pembelian atau pembayaran langsung pada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kwitansi, atau untuk barang atau jasa lainnya dengan maksimal 50 juta. Kemudian yang kedua, permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis, dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. Ya, ini adalah surat perintah untuk melaksanakan kegiatannya. Bagi pengadaan barang atau jasa lainnya itu nilainya di atas 500 juta, tapi di bawah atau sampai dengan 200 juta. Di bawah 100 juta untuk pekerjaan konstruksi nilainya sampai dengan 200 juta. Nah, kemudian proses pelaksanaan pengadaannya untuk yang pembelian langsung seperti ini, ya. Silakan nanti kalian ikuti skema-skema ini. Saya akan fokus kepada slide-slide yang di dalamnya ada referensi pasal. Yang tadi saya sebutkan, kita fokus ke pasal 50 dan pasal 51. Ya. Jadi untuk yang tata cara pelaksanaannya, bagian-bagian seperti ini, nanti silakan kalian pelajari sendiri di rumah.
Oke. Nah, tadi kalau saya boleh jelasin sedikit saja, inilah pengadaan langsung dengan pembelian langsung. Yang ini pengadaan langsung dengan penawaran langsung. Jadi kalian sudah pernah belajar mengenai mikro. Ekonomi mikro itu membahas mengenai permintaan dan penawaran, ya. Jadi kan sudah tahu siapa penjual, siapa pembeli gitu kan. Nah, ini sama prosesnya, bahwa siapa yang menjadi apa. Jadi pembelian langsung di mana diadakannya dengan pembelian langsung atau dilakukannya dengan penawaran. Itu nanti silahkan kalian lihat di dalam bagian-bagian itu. Nah, kita beralih sekarang ke pasal 50 ayat 4 dan ayat 11 yang mengatur mengenai tender cepat. Nah, tender cepat itu di situ, pertama syaratnya adalah semua peserta atau penyedia yang akan mengadakan barang dan jasa itu, dia sudah terkualifikasi di dalam sikap. Nah, kan masih ingat ya, sikap adalah sistem informasi mengenai aplikasi penyedia. Ya. Jadi sistem informasi rencana umum itu adalah SIRUP yang nanti kalian bisa baca ya. Kalau sikapnya adalah sistem informasi kinerja penyedia. Jadi semua penyedia itu sudah mulai kualifikasi yang di situ tidak disebutkan sebagai kualifikasi tapi sebagai kinerja. Jadi semua penyedia yang sudah lolos tes kualifikasi itulah yang boleh masuk ke dalam sikap. Nah, karena dia dari sisi yang pertama mengenai pra kualifikasinya sudah lolos, uji teknis kualifikasinya lolos, maka dia kemudian dokumen yang disampaikan hanya satu, yaitu dokumen mengenai penawaran harga. Kemudian penawaran harga yang disampaikan tadi itu akan dievaluasi secara sistem juga. Jadi ini melalui sistem ya. Di sikap itu dia juga sudah melalui sistem ya. Kemudian nanti penawarannya juga melalui sistem. Dan kemudian dia akan dievaluasi secara sistem. Nah, evaluasinya apa sih? Karena misalnya gini, kita punya harga perkiraan sendiri 100 ya, paling mudah angka 100 kan. Harga perkiraan sendirinya 100. Kemudian ada beberapa penyedia yang tertarik untuk ikut dalam proses tender itu. Mereka menawarkan harganya. Nah, biasanya karena kita mencari harga terendah, maka penawaran itu disampaikan di dalam amplop tertutup. Jadi sifatnya rahasia. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan cari siapa penyedia yang berani memberikan harga yang lebih rendah dari harga HPS, dan tentu saja kita pilih yang harganya paling rendah. Nah, misalnya kemudian ada beberapa penyedia yang masuk. Ada yang harganya 99, ada yang 95 misalnya. Ada yang 90 misalnya ya. Nah, terus kemudian kalau penyedia itu awalnya memberikan penawaran harga itu 99, tapi nggak tahu gimana caranya, terus dia dapat info bahwa ternyata ada yang menawarkan harganya 90 misalnya. Nah, penyedia itu yang sudah pernah memberikan penawaran harga, dia boleh mengajukan penawaran yang kedua. Boleh mengkoreksi penawarannya. Karena dia ingin menang, dan dia kan tahu bahwa pemenang itu adalah yang harganya paling rendah. Kalau kemudian dia awalnya menawarkan harganya 99, tapi kemudian ada penyedia lain yang menawarkan harganya 90, pasti dia akan kalah kan. Nah, kalau perusahaan itu berambisi untuk menang, maka dia boleh melakukan e-reserve auction. Jadi artinya dia melakukan penawaran yang kedua. Harganya dikoreksi dari 99 misalnya, sekarang menjadi 89 misalnya. Jadi dia langsung turun 10 poin. Dengan demikian angkanya akan di bawah angka 90. Nah, itu boleh dilakukan. Terus pertanyaannya, boleh berapa kali Pak? Sepanjang waktunya belum ditutup, dia masih boleh menyampaikan penawaran itu berulang-ulang. Cuma pertanyaannya kan begini, kalau melalui tender, dan tender itu nanti yang dicari adalah harga terendah, biasanya
penawaran tender itu kemudian disampaikan secara tertutup, dia kan tadi ada satu file ya. Jadi dokumennya itu disampaikan dalam satu file, dan satu file itu salah satunya adalah mengenai penawaran harga, dan penawaran harga itu disampaikan di dalam amplop tertutup. Kalau kemudian dia tahu ada pesaingnya dia yang harganya lebih murah, nah itu kan jadi pertanyaan ya, dari mana dia bisa tahu seperti itu? Sehingga meskipun di sini tidak dibatasi berapa kali dia boleh menyampaikan harga berikutnya, sepanjang dia nggak dapat info kan sebenarnya nggak tahu, ya. Nah, itu diatur di pasal 50 ayat 4 dan ayat 11. Nah, kemudian ini mengenai penyampaian dokumen ya, penyampaian dokumennya itu kalau untuk tender cepat, nah ini ada istilah-istilah yang mungkin kalian sudah familiar, mungkin belum juga ya. Yang pertama saya bacakan ya, penyedia barang atau jasa menyampaikan penawaran harga melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE ya. SPSE itu adalah sistem pengadaan secara elektronik atau Apendo. Nah, Apendo adalah aplikasi pengaman dokumen yang tadi saya bilang bahwa ini sifatnya rahasia karena menggunakan amplop tertutup. Makanya di situ kemudian aplikasi yang digunakan adalah Apendo, aplikasi pengaman dokumen, atau menggunakan spam kodok. Spam kodok itu adalah sistem pengaman dokumen. Sistem pengaman apa ya? Sistem pengaman doknya itu dokumen. Sistem pengaman Sistem pengaman dokumen yang diterbitkan itu sebagai penunjang atau sebagai bagian dari LPSE, dari sistem dari lembaga pengadaan secara elektronik, ya. Nah, Apendo itu diterbitkan oleh lembaga sandi negara. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa lelangnya atau tendernya itu tertutup, sifatnya rahasia. Jadi siapapun boleh menyampaikan tawaran, harga berapa yang disampaikan itu sifatnya tertutup. Nah, karena tertutup, maka tadi saya sudah sampaikan aplikasinya adalah Apendo. Jadi di situ ada aplikasi pengaman dokumennya. Terus kemudian ini dibuat oleh lembaga sandi negara. Jadi waktu memasukkan itu nanti akan ada passwordnya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke situ, tidak semua orang bisa melihat, gitu. Ya, jadi semuanya sudah dibantu oleh sistem. Dan tadi ketiga itu peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu yang ditentukan. Jadi artinya tidak dibatasi sampai berapa kali. Kalau dia kemudian berubah pikiran, hari ini menyampaikan angka sekian, besok berubah lagi sekian, boleh sepanjang tutup. Dan nanti yang ditunjuk adalah penyedia yang menawarkan harga lebih murah atau paling murah. Oke. Nah, langkah-langkahnya untuk semuanya sama. Kan ini di sini tuh kan komoditas atau reverse action kan cuma terbatas ya Pak, ada beberapa nanti. Kalau yang misalnya di luar dari ini semua itu gimana tuh? Terus sama tuh biar apa sih Pak tadi? Saya jawab biar yang kedua, saya klarifikasi. Saya klarifikasi dulu. Yang kedua yang dirahasiakan adalah harga selama dalam proses reverse auction. Harga penawarannya. Oh, ini tuh saya tuh baca di KPP atau apa ya? Itu tertulisnya selama dalam proses reverse auction identitas penawar dirahasiakan gitu Pak. Ya kan tadi saya bilang gini. Tendernya itu sifatnya tertutup. Ya kan? Jadi artinya terus kemudian nanti kan dia menyampaikannya di dalam aplikasi pengaman dokumen. Terus kemudian masuk ke situ harus menggunakan password. Jadi siapapun yang masuk ke situ, pesannya nggak akan tahu. Yang tahu hanya kita saja.
Hanya yang memberikan pekerjaan itulah yang tahu. Ya masuk berapa orang, kemudian nilainya berapa saja, itu yang tahu, hanya yang memberikan pekerjaan. Pesannya sama sekali nggak tahu. Nah, kenapa kok dirahasiakan seperti itu? Itu karena kita tidak ingin mereka kemudian nanti saling mengkoreksi harga. Kan di sini penawaran bisa. Tadi saya sampaikan gini, kan sifatnya tertutup, sifatnya rahasia. Kalau mereka kemudian menyampaikan harga penawarannya itu berulang-ulang, kadang-kadang itu diidentifikasikan, oh berarti ada yang rahasia yang bocor nih, gitu. Jadi sebenarnya bukan bermaksud ini sih, biar mereka berkompetisi diam-diam, enggak. Tapi maksudnya adalah bahwa tadi maksud saya tuh bukannya takutnya di belakang ada yang gimana gitu loh. Oh, pertama gini, bahwa ini kan kita melalui tender cepat, ya. Coba kita lihat lagi nih, kalahnya dulu, biar nanti kita tidak curiga ada sesuatu di situ. Yang pertama ini, ya, tolong dilihat dulu bahwa untuk tender cepat ini kan memang untuk barang-barang yang dibutuhkan segera, ya. Dan kemudian semua peserta yang ikut dalam tender cepat itu harus sudah masuk dalam sikap, dalam sistem informasi kinerja penyedia. Jadi artinya penyedia-penyedia itu secara teknis sudah memenuhi kualifikasi, ya. Jadi hanya yang melakukan penawaran itu hanya penyedia-penyedia yang sudah masuk dalam sikap. Yang tidak masuk di situ nggak boleh mengajukan diri. Ya, karena semuanya kan by system nih. Ya, semuanya by system. Oke, kualifikasinya sudah layak semuanya. Semua sudah dianggap layak. Sehingga kemudian apabila mereka itu memang sudah layak secara teknis, kemudian mereka mau join ke dalam tender itu, yang mereka lakukan adalah memasukkan penawaran harga. Dan bisa dari situ evaluasi penawarannya pun dilakukan oleh sistem, bukan oleh orang. Nanti akan diurutkan. Sama seperti misalnya kalau kalian pernah mengalami pendaftaran masuk sekolah, ya, masuk SMP atau masuk SMA dengan menggunakan NEM misalnya atau nilai ijazah, otomatis ya. Nilai tertingginya berapa? Itu nanti masih memenuhi kriteria atau enggak gitu kan. Nah, di sini pun sama, ya, bahwa artinya gini, nanti semua yang sudah terkualifikasi secara teknis boleh mengajukan, tapi berapa harga yang diajukan oleh siapa itu tidak dipublish secara umum. Kenapa? Takutnya nanti mereka akan bersaing sendiri. Atau kalau misalnya ada yang tadi saya bilang ambisi, kemudian saling menjelekkan atau apa gitu, mereka nggak boleh seperti itu. Nanti di bawahnya ada saya tunjukkan kenapa ini kok sifatnya jadi rahasia. Karena kita mencari yang paling rendah. Jadi kalau harganya terbuka oleh siapa, oleh perusahaan mana, nanti kan perusahaan yang ambisi akan segera melakukan penawaran lagi, penawaran ulang. Saya nggak mau dia yang menang nih, saya maunya saya yang menang. Kemudian dia akan mengajukan diri dengan harga yang lebih rendah dari situ. Iya. Ya. Bisa meskipun sebenarnya soalnya kan tadi sistem. Iya, meskipun sebenarnya gini, nanti yang masuk tuh biasanya nggak banyak sih. Seringkali bahwa tender ini gagal. Kenapa gagal? Karena kita mencari 3 penyedia saja nggak bisa. Kita nggak bisa tidak memperoleh 3 doang aja kita nggak mampu nih, gitu. Sehingga artinya meskipun sifatnya rahasia, tapi juga akhirnya akan ketahuan juga sih. Ya, jadi misalnya ada 3 penyedia. Tadi HPS-nya 100. Kemudian ada yang menyampaikan usulannya 90, ada 95, ada yang 85. Kemudian saya menyampaikan angka saya 90. Kan saya tinggal menduga-duga nih. Yang angka 85 atau 95 siapa nih? Kan kita tinggal bisa menduga-duga di situ sebenarnya. Meskipun